Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gwifana dari kelas 3B D4 Akuntansi dengan nomor NIM 21110244. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kartu bank, payment point, dan letter of credit. Jadi untuk lebih lanjut, nah, yang sudah saya jelaskan tadi, saya adalah Anissa Gwifana dan dilanjutkan dengan materi yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Nah, yang pertama mengenai pengertian kartu bank. Kartu bank adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau mesin ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan atau kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi kartu bank. Tujuan dan fungsi kartu bank diantaranya yaitu sebagai alat pembayaran, akses ke uang tunai, manajemen keuangan, fleksibilitas, keamanan, dan hadiah dan penghargaan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari kartu bank. Jenis dari kartu bank itu sendiri ada dua, yaitu kartu debit dan kartu kredit. Yang dimana kartu debit merupakan kepemilikan yang sudah diisi sebelumnya oleh pemilik kartu atau nasabah yang bersangkutan. Sedangkan kartu kredit memiliki hak untuk menggunakan kartu tersebut sebelum adanya pengisian saldo atau pengisian dana yang dilakukan oleh nasabah atau pemilik kartu yang terkait. Pemilik kartu yang bersangkutan. Selanjutnya adalah mekanisme kartu bank. Mekanisme kartu bank, kartu debit, mekanisme kartu yaitu kartu digesekkan pada mesin edisi, lalu saldo yang terdapat di bank akan kepotong secara otomatis sesuai jumlah transaksi. Yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kartu debit ya dapat dipastikan memiliki saldo sebelumnya atau memiliki saldo yang sudah diisi oleh nasabah terlebih dahulu, sehingga kartu debit tersebut dapat digunakan pada saat transaksi. Sedangkan kartu kredit dengan mekanisme yaitu setiap transaksi yang dilakukan nasabah tidak akan memotong saldo rekening, melainkan dicatat sebagai utang, di mana nasabah tidak harus melakukan pengisian saldo atau pengisian dana kepada kartu kredit tersebut, dikarenakan nasabah dapat melakukan transaksi meskipun saldonya tidak mencukupi atau tidak ada. Maka kartu tersebut hanya sebagai penjamin atau identitas dari nasabah atau orang yang bersangkutan memiliki kartu tersebut. Selanjutnya adalah payment point. Pengertian payment point. Pengertian payment point itu merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan. Jumlah transaksinya pun relatif kecil. Payment point adalah rekening titipan. Rekening ini hanya menampung pembayaran dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pihak terkait. Jadi, payment point adalah penyambung tangan dari pihak terkait kepada nasabah atau nasabah kepada pihak terkait. Pihak terkait di sini dapat berupa PLN, dapat berupa pembayaran token listrik yang lainnya, pembayaran wifi, pembayaran air, pembayaran ada juga perpajakan, juga bisa membeli pulsa, e-money, dan lain sebagainya. Jadi payment point ini merupakan penyambung tangan dari nasabah kepada pihak yang bersangkutan, sehingga adanya wadah untuk melakukan pembayaran di payment point tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi payment point.
Tujuan dan fungsi payment point itu sebagaimana fungsinya sebagai tempat atau sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dari segala jenis tagihan. Jadi, payment point tersebut itu dapat dipastikan sudah bekerja sama dengan pihak yang bersangkutan, seperti sudah bekerja sama dengan adanya dapat dilakukannya top up atau pengisian saldo dana yang dilakukan oleh m-banking lainnya seperti BNI dan Briling dan Livin Mandiri dan lain sebagainya. Dan dengan tujuannya memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran berbagai tagihan dan transaksi keuangan secara efisien. Jadi dengan adanya payment point, nasabah dapat melakukan pembayaran kepada berbagai pihak-pihak dengan sangat mudah karena payment point ini dapat menjadi penyambung tangan antara nasabah dengan instansi-instansi terkait, instansi pembayaran tersebut. Jadi, nasabah hanya memiliki satu aplikasi tapi dapat melakukan berbagai transaksi yang sudah bekerja sama langsung dengan payment point tersebut. Jadi jenis payment point itu ada dua. Yang pertama sistem online payment point atau biasa disebut dengan SOPP, dan adanya payment point online bank atau biasa disebut dengan PPOB. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian letter of credit. Letter of credit ini berupa surat utang. Jadi, letter of credit atau biasa disingkat dengan LC adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atau issuing bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi pihak ketiga atau beneficiary dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, letter of credit ini merupakan surat tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi pihak ketiga dengan syarat-syarat tertentu. Atau bahasa singkatnya biasa kita sebut dengan surat utang. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi letter of credit. Tujuannya adalah tujuan letter of credit adalah untuk mempermudah proses pembayaran baik itu ekspor ataupun impor dan memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Jadi dengan adanya letter of credit itu pembayaran yang dilakukan nasabah itu dapat dijaminkan oleh bank pada pihak ketiga karena bank menjadi penjamin kalau jadi untuk tujuan dan fungsi dari letter of credit itu dari tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembayaran ekspor-impor atau memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Nah, yang kedua, itu pun fungsi dari letter of credit diantaranya merupakan perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi komersial, memastikan terjadinya pembayaran sepanjang syarat-syarat letter of credit dipenuhi, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Yang keempat, membantu bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir. Yang kelima, merupakan instrumen yang diadakan hanya atas dokumen dan bukan barang dagang. Selanjutnya ada jenis-jenis payment point. Maksudnya jenis-jenis letter of credit. Yang dimana ada revocable letter of credit, irrevocable letter of credit, irrevocable and confirmation letter of credit, clean letter of credit, documentary letter of credit, back-to-back letter of credit, revolving letter of credit, unrestricted letter of credit, side letter of credit, nuisance letter of credit, red clause letter of credit, transferable letter of credit, dan standby letter of credit. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.